Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 8, yaitu tentang para ilmuwan yang berjaya pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Untuk itu, mari kita langsung menyimak topik pembahasannya. Langsung saja, inilah para ilmuwan muslim masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada At-Tabari tahun 838 sampai 870 Masehi. Yang kedua ada Ibnu Sina tahun 980 sampai 1038 Masehi. Yang ketiga ada Ar-Razi tahun 865 sampai 925 Masehi. Dan yang keempat ada Al-Kindi tahun 801 sampai 873 Masehi. Nah, itulah 4 para ilmuwan muslim terbesar pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu ya, anak-anak. Tentunya di setiap para ilmuwan ini memiliki ilmu khusus dan prestasinya masing-masing sehingga menjadikan Islam terpandang pada masa itu. Nah, ilmuwan pertama yang akan kita bahas adalah At-Tabari, tahun 838 sampai 870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Robban At-Tabari, atau lebih dikenal sebagai seorang dokter, dan membuat ensiklopedia kedokteran berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis dalam bahasa Arab, dan buku ilmu kesehatan kontemporer berjudul Kulliyatu At-Tibb atau Prinsip-prinsip Kedokteran. Menguasai berbagai macam ilmu, seperti mahir berbahasa Syria dan Yunani, ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. At-Tabari ini wafat pada usia 32 tahun. Ilmuwan muslim yang kedua adalah Ibnu Sina, tahun 980 Masehi sampai 1038 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Pada usia 10 tahun, telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Pada usia 17 tahun, telah dikenal sebagai seorang dokter loh. Nah, anak-anak sekalian, pada usia 17 tahun nanti sudah bisa atau belum menjadi seorang dokter? Hebat bukan Ibnu Sina ini? Selanjutnya, dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim pertama loh yang menemukan peredaran darah manusia. Oleh sebab itu, dijuluki sebagai bapak pengobatan modern. Karyanya mencapai 200 buah yang meliputi filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan kesenian. Karya monumentalnya berjudul Al-Qanun fit Tibb atau Kaidah-kaidah Kedokteran. Ibnu Sina wafat pada usia 58 tahun dengan meninggalkan berbagai karya dan ilmu yang sampai sekarang masih digunakan oleh kita sebagai umat penerus. Adalah Ar-Razi tahun 865 sampai 925 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat dikenal dengan panggilan Ar-Razes, murid dari At-Tabari dan ahli dalam bidang astronomi, logika, sastra, dan kimia. Ia memusatkan perhatiannya pada kedokteran dan filsafat saja. Ia juga terkenal sebagai seorang doktor dan filosof besar pada zamannya. Karya Ar-Razi mencapai 232 buku dan kebanyakan dalam bidang kedokteran. Karya tulis hasil penelitiannya yang terkenal adalah ensiklopedi kedokteran yang berjudul Fi Al-Judari wal Hasbah, yaitu tentang penyakit campak dan cacar. Anak-anak pasti tahu kan, penyakit campak dan cacar itu anak-anak pasti sudah diimunisasi waktu masih balita oleh orang tua kalian. Nah, selanjutnya Ar-Razi ini wafat pada usia 60 tahun dengan meninggalkan karya-karyanya yang besar sehingga bermanfaat untuk kita. Ilmuwan muslim selanjutnya adalah Al-Kindi, tahun 801 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Sabah Al-Kindi. Al-Kindi adalah filosof muslim pertama loh, karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat.
Karena ilmu filsafat itu lebih banyak didalami oleh orang-orang Yunani kuno. Maka dari situlah Al-Kindi menjadi orang pertama dari agama Islam yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Selanjutnya, Al-Kindi menguasai beragam ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, ilmu logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Karyanya berjumlah kurang lebih 270 buah. Beliau wafat pada usia 72 tahun. Nah, itulah tadi penjelasan tentang ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, setelah penjelasan dari Ibu sudah selesai, Ibu akan memberikan kepada kalian latihan-latihan untuk membuktikan bahwasannya kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa menjawab soal-soal yang akan Ibu kasih. Baiklah anak-anak, ini adalah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan tentunya tanpa mencontek. Berikan alasan yang terbaik ya. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan.